Kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, Ibunda Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, tanggapi nota pembelaan Kuat Ma'ruf yang menyatakan tidak mengetahui rencana pembunuhan Yosua. Rosti meminta hakim menghukum Kuat Ma'ruf dengan hukuman maksimal. Ibunda Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, menanggapi nota pembelaan Kuat Ma'ruf dalam sidang hari ini. Menurut Rosti, Kuat Ma'ruf banyak mengetahui peristiwa pembunuhan berencana terhadap anaknya Yosua pada Juli lalu. Ia dan keluarganya berharap Kuat dihukum maksimal karena terlibat langsung dalam pembunuhan Yosua. Kuat Ma'ruf membuat pembelaan kepada dirinya dan membuat pembohongan bahwa dia tidak ikut serta di sana. Jelas-jelas Kuat Ma'ruf ikut di dalam mempersiapkan, bahkan mengejar almarhum Yosua membawa pisau dan menyuruh Putri sebagai atasannya untuk memberikan laporan kepada Perdi Sambo agar jangan ada duri dalam rumah tangga. Jadi di sini jelas-jelas Kuat Ma'ruf mengetahui semua apa skenario pembohongan atau dusta di dalam kejahatan pembunuhan terhadap anak saya almarhum Yosua. Jelang putusan, keluarga berharap hakim akan memberikan hukuman yang setimpal terhadap seluruh terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ia juga meminta perhatian kepada Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam agar anaknya mendapat keadilan. Dari Muaro Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, terdakwa Ferdi Sambo membacakan nota pembelaan untuk melawan tuntutan hukuman seumur hidup dalam kasus pembunuhan Yosua. Namun menurut keluarga almarhum Yosua, apa yang disampaikan terdakwa Sambo ini janggal dan berharap Sambo dihukum mati. Setitik harapan dalam ruang sesak pengadilan adalah judul nota pembelaan yang dibacakan terdakwa Ferdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambo mengatakan nota pembelaan awalnya akan diberi judul pembelaan yang sia-sia karena rasa frustrasi dan keputusasaan dirinya dalam menjalani proses hukum ini. Menurut Sambo, ia yang telah berkarir di Polri selama 28 tahun dan menyelesaikan segala perkara kejahatan termasuk pembunuhan belum pernah merasakan tekanan yang begitu besar sebagaimana Sambo alami saat menjadi terdakwa pembunuhan berencana. Saya nyaris kehilangan hak sebagai seorang terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif, dianggap telah bersalah sejak awal pemeriksaan dan haruslah dihukum berat tanpa perlu mempertimbangkan alasan apapun dari saya sebagai terdakwa. Media framing dan produksi hoaks terhadap saya sebagai terdakwa dan keluarga secara intens terus dilancarkan sepanjang pemeriksaan. Saat membacakan nota pembelaan, Sambo juga menepis mengenai isu yang beredar di masyarakat dan media sosial. Sambo menyebut apa yang dituduhkan masyarakat mulai dari dirinya disebut penjahat terbesar sepanjang masa hingga isu LGBT dan nikah siri serta memiliki bunker yang berisi uang adalah tidak benar. Seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yosua sejak Magelang. Begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikah sirih dengan banyak perempuan, perselingkuhan istri saya dengan Joshua dan Kuat, melakukan LGBT, memiliki bunker yang penuh dengan uang, sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua, yang kesemuanya adalah tidak benar. Saya ulangi, semuanya tuduhan itu adalah tidak benar. Dan tuduhan tersebut telah sengaja disebarkan untuk menggiring opini yang menyeramkan terhadap diri saya, sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan dari seorang terdakwa seperti saya.
Majelis Hakim yang mulia, dalam satu kesempatan di awal persidangan, bahkan penasihat hukum pernah menunjukkan sebuah video viral di masyarakat yang menggambarkan prosesi eksekusi mati terhadap diri saya sebagai terdakwa. Padahal persidangan pun masih berjalan dan jauh dari putusan pengadilan. Nampaknya berbagai prinsip hukum telah ditinggalkan dalam perkara ini, di mana saya duduk sebagai terdakwa. Namun keluarga almarhum Brigadir Yosua menyebut apa yang disampaikan Ferdi Sambo saat membacakan nota pembelaan adalah janggal, termasuk mengenai Sambo yang menyebut dirinya adalah polisi yang berprestasi. Menurut ayahanda almarhum Yosua, apa yang disampaikan Sambo bertolak belakang dengan apa yang diperbuat kepada ajudannya Brigadir Yosua. Keluarga Yosua berharap majelis hakim bisa memberikan hukuman sesuai dengan pasal 340, yakni hukuman maksimal. Harapan kami keluarga bahwa mereka sudah mencabut secara paksa dan berencana nyawa anak kami, kiranya pasal 340 pembunuhan berencana yaitu hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Jadi dalam hal ini kita berserah kepada majelis hakim untuk menilai. Menurut hemat kami, dari mengikuti persidangan pembelaan sangat janggal. Dia seolah-olah pamer di persidangan soal prestasi dia, tapi dia tidak pamer cara dia untuk membunuh anak kami. Jadi ini sudah sangat sadis dalam pembunuhan almarhum Yosua. Kalau memang dia adalah polisi terbaik, kenapa otaknya tidak baik? Kenapa bisa jadi saya keji itu untuk menghilangkan nyawa anak saya, dan dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Sebelumnya jaksa menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman seumur hidup. Jaksa menyatakan tidak ada hal yang meringankan hukuman Sambo. Namun demikian, Sambo berharap majelis hakim bisa memberikan keringanan hukuman kepada dirinya. Di nota pembelaannya, Sambo menyebut tidak ada unsur perencanaan dalam pembunuhan Yosua karena hal tersebut terjadi begitu singkat dan diliputi emosi karena pelecehan dilakukan Yosua terhadap Putri Chandrawati. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah berlangsungnya sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan para terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, muncul isu adanya gerakan bawah tanah untuk meringankan vonis Ferdi Sambo. Siapa dan apa yang disebut sebagai gerakan bawah tanah jelang vonis Sambo? Penjara selama 12 tahun dengan pidana penjara selama 8 tahun dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa seumur hidup. Saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua. Sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan. Tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan. Ibu saya sangat menyedihkan. Bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi, dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, pemerintah memperluas cakupan vaksin booster COVID-19 kedua untuk masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas. Vaksin dimulai serentak di beberapa titik, salah satunya di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Warga dan pegawai negeri sipil di lingkungan kantor Wali Kota Jakarta Timur Selasa pagi antusias melaksanakan vaksin booster kedua. Vaksin untuk umum ini dilakukan serentak di seluruh DKI Jakarta mulai 24 Januari 2023. Peserta mengaku mau divaksin karena terbukti dapat mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, kedua, ketiga itu saya merasakan lebih sehat daripada sebelum divaksin. Jadi
dengan booster keempat, saya rasa ini akan lebih kuat lagi. Biasa sih, nggak begitu terasa. Mbak kenapa mau divaksin booster kedua? Ya karena udah banyak yang ini ya, WA bertebaran kalau misalnya itu terbukti efektif gitu lah. Efektif ya? Selama ini emang benar efektif gitu ya? Iya. Melaksanakan vaksin booster kedua atau dosis keempat untuk masyarakat umum. Jadwal vaksinnya mulai hari ini tanggal 24 sampai hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 mulai jam 8 pagi maupun sampai jam 12 siang. Setiap hari, kantor Wali Kota Jakarta Timur menyiapkan sebanyak 500 vaksin Pfizer untuk masyarakat. Selain di kantor Wali Kota, pelayanan vaksin juga dilaksanakan di seluruh puskesmas sesuai jam operasional. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya saya akan mengajak Anda liburan sejenak. Pulau Bali selalu menawarkan pengalaman indah saat berlibur. Pesona alam Pulau Dewata menggoda wisatawan untuk kembali. Salah satunya menikmati pantai serta menginap di Hotel Bintang 5. Menginap di Hotel Bintang 5 menjadi salah satu pilihan wisatawan saat berada di kawasan Nusa Dua Badung, Bali. Hotel Bintang 5 ini menjadi pilihan karena terletak di atas tebing berketinggian 40 meter di kawasan bergengsi Nusa Dua, tepatnya di Semenanjung Selatan, Bali. Perpaduan keindahan tebing serta pantai berpasir putih membuat tempat ini sempurna bagi Anda yang ingin menikmati suasana tenang saat liburan. Di kawasan pantai, wisatawan tak hanya bisa berjemur menikmati teriknya matahari, tapi juga dapat menikmati berbagai aktivitas menantang, mulai dari surfing hingga mencoba jet surf engine. This motor surf have a engine, so don't need to be paddle, and also even have a wave or without wave can play. Di dalam kompleks seluas 28 hektar tersedia 401 kamar dan suite yang menggabungkan fasilitas modern dengan pesona lokal Bali. Dengan taman bermain indoor dan outdoor, serta dek observasi 360 derajat, membuat para wisatawan dapat menikmati dek berjemur, sauna, serta sejumlah fasilitas lainnya. I guess at this point we're right now at the starting of what I call the golden era of travel or hospitality, because the trends just seem so incredibly strong that over the next few months and potentially the next couple of years as well, the upward trajectory is going to be really high. Di Hotel Bintang 5 ini, para wisatawan dapat menikmati lebih dari 350 jenis makanan yang hampir seluruhnya dibuat menggunakan bahan lokal. Berbagai pilihan makanan laut dengan gaya Mediterania akan memanjakan liburan para wisatawan selama berada di Pulau Dewata. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.